semuanya, Miss Nurul di sini. Hari ini kita berada di Museum Manusia Purba Klaster Ngebung, Sangiran. Lokasinya berada di Jalan Sangiran Kilometer 4, Krikilan, Kalijambe, Sragen, Jawa Tengah. Untuk memasuki museum ini, kalian hanya cukup membayar Rp8.000. Sangat terjangkau, bukan? Nah, kita sudah memasuki area museumnya, dan di sekeliling museumnya terdapat banyak sekali tumbuhan yang hijau, dan itu menambah kesejukan area museum ini. Museum ini berdiri pada tahun 2014, dan ketika kita memasuki museum, kita akan diberi buku gratis oleh petugas museumnya. Nah, waktu kita masuk pertama kali, kita akan dilihatkan dengan diorama ekskavasi atau kegiatan ilmiah untuk mendapatkan data arkeologi dari dalam lapisan tanah. Diorama ini menggambarkan kegiatan ekskavasi yang pernah dilakukan di areal Ngebung. Secara historis, areal Ngebung berperan besar dalam perjalanan penelitian ilmiah di situs Sangiran sebagai usaha peneliti untuk menelusuri sejarah nenek moyang kita. Dari diorama itu, kita akan diberikan informasi tentang kegiatan pencarian bukti fosil manusia purba. Pada zaman dahulu, keingintahuan manusia tentang nenek moyang ini dapat dipenuhi dengan cerita-cerita, legenda, dan mitos. Masing-masing daerah memiliki tema cerita yang sama seperti mitos masyarakat Dayak ini tentang 2 ekor burung sakti bernama Ara dan Irik yang menjadi leluhur mereka. Nah, ini adalah animasi tentang cerita burung Ara dan burung Irik. Namun, setelah ilmu pengetahuan berkembang pesat di Eropa, mitos dan legenda tidak dapat memenuhi keinginan tahuan manusia. Kemudian dimulailah pencarian bukti tentang asal mula kehidupan dengan perburuan barang antik dan fosil yang menjadi bukti ilmiah, kemudian berkembang menjadi aktivitas penelitian yang lebih maju. Eugene Du Bois adalah ilmuwan pertama yang berfokus pada penelitian fosil hominid di Indonesia. Eugene Du Bois terobsesi untuk mencari kebenaran dari teori Ernst Haeckel, yaitu ahli biologi dari Jerman, tentang adanya spesies penghubung antara manusia dan kera dalam proses evolusi yang disampaikan oleh Darwin. Ialah The Missing Link, sosok pramanusia yang menurut Haeckel telah berjalan tegak tetapi belum punya kemampuan berbicara. Tokoh penting lainnya adalah Raden Saleh. Raden Saleh Syarif Bustaman lahir di Terboyo, Semarang, Jawa Tengah. Raden Saleh adalah seorang maestro seni rupa sekaligus ilmuwan bidang paleontologi vertebrata di Indonesia. Raden Saleh melakukan perjalanan budaya, dan dalam perjalanan itu ia melakukan beberapa penggalian untuk mencari fosil. Salah satu karya ilmiahnya adalah laporan pasca penjelajahan Pulau Jawa berjudul Over Fossil Vinderen van den Pandan. Laporan ini dimuat dalam Natuurkunde Stadsdicht voor Nederlands Indie, volume 29, terbit tahun 1867. Masyarakat Sangiran dulu percaya bahwa fosil adalah balung buto atau berulang raksasa. Warga Sangiran tidak berani mengganggu balung buto kecuali jika membutuhkannya. Seperti yang dilakukan para Sinsei, mereka menggunakan balung buto untuk mengobati berbagai penyakit dengan cara menumbuk, meminum air rendamannya, atau bahkan hanya mengusapkannya ke bagian tubuh yang sakit. Mereka juga percaya bahwa balung buto berkhasiat mengusir roh halus dan menjadi jimat untuk kekebalan. Sangiran memiliki nilai penting dalam memahami evolusi manusia di dunia. Sangiran memberikan bukti bahwa Homo erectus Indonesia sudah memiliki budaya mencipta alat batu. Morfologi Homo erectus sendiri memberikan gambaran evolutif gradual manusia. Perkembangan gradual manusia dapat dilihat pada fosil-fosil yang dibagi menjadi Homo erectus archaik, Homo erectus tipik, dan Homo erectus progresif. Sangiran merupakan salah satu titik persebaran terjauh Homo erectus yang keluar dari Afrika. Ini adalah rekonstruksi gajah purba yang bernama Stegodon. Fosil-fosilnya ditemukan di sekitar Sangiran.
Piagam-piagam ini adalah bukti bahwa masyarakat lokal juga turut serta membantu pencarian fosil manusia purba. Berikut adalah fosil tengkorak manusia Sangiran pada masa lampau. Ini adalah manusia perempuan, guys. Nah, ini juga. Fosil-fosil ini adalah bagian tubuh dari gajah purba yang dinamakan dengan stegodon. Nah, ini disimpan per bagian ya, karena tulang-tulangnya itu ditemukan kayak nggak semuanya dalam setahun yang sama, tapi kayak tahun ini ditemukan bagian tubuh yang rahang atas mungkin atau rahang bawah dan lain-lain. Jadi ini per bagian per tahunnya gitu. Nah, ini adalah rekonstruksi stegodon oleh para ahli. Jadi kayak mereka mengira-ngira gambarnya seperti itu. Ini adalah beberapa tengkorak manusia juga, ada bagian rahang bawah, ada bagian rahang atas, dan so far ini bagus banget ya kalau kita itu mau belajar lebih mengenai sejarah dari manusia purba. Ada juga rekonstruksi hewan purba, yaitu gajah purba yang ditemukan di Sangiran, yang merupakan bagian dari sejarah evolusi manusia di dunia. Nah, itu tadi penjelasan mengenai Museum Purbakala di situs Sangiran. Semoga bermanfaat untuk kalian semua yang mendengarkan YouTube saya, dan share ke teman-teman kalian biar kalian tambah cinta dengan situs Sangiran di Indonesia. Thank you.